warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas atau kita akan belajar kuartil, desil, dan persentil untuk data kelompok. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan kuartil, desil, persentil untuk data tunggal. Nah, kita ingat lagi. Kalau kuartil, apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kuartil itu ada 3, K1, K2, K3 ya, ada 3 kuartil. Kemudian desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi desil itu ada 9, dari desil ke-1 sampai desil ke-9. Sedangkan persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi persentil itu mulai dari ada persentil ke-1, ini ya, persentil kedua, persentil ketiga, sampai persentil ke-99. Cara menentukan kuartil, desil, dan persentil sama ya langkahnya. Yang pertama, tentukan letaknya ada di data keberapa dulu ya, letak kuartil, desil, atau persentil yang akan dicari. Baru kita tentukan nilai datanya, data kuartil, desil, atau persentil yang akan dicari itu. Nah, untuk data kelompok, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Ini F ya, harusnya F. Ini untuk kuartil, rumusnya ini ya. Ini untuk desil. Ini untuk persentil ya. Kalau kita lihat sebetulnya rumusnya sama ya, tuh kan sama. B, P, I, N. Nah, bedanya di sini ya. Seperti data tunggal kemarin. Yang membedakan adalah pembaginya. Kalau kuartil berarti IN dibagi 4. Kalau desil IN-nya dibagi 10. Dan kalau persentil ini dibagi 100. Ya, ini adalah rumus untuk menentukan nilai ya, nilainya. Kalau KI berarti kuartil ke I. Nah, untuk menentukan letak kuartil ke I, rumusnya ya, ke I, rumusnya adalah yang IN, N per ya. Kalau kuartil berarti IN per 4 letak kuartilnya. Kalau desil berarti IN per 10. Kalau persentil berarti letaknya ada di data ke IN per 100. Oke, langsung ke contohnya. Nilai data ini ya, data ini akan kita cari kuartil kedua. Kuartil kedua, sekarang kita tentukan letaknya dulu. Letak kuartil kedua. Ya, kita tulis dulu ya, di sini rumusnya. Kuartil kedua berarti IN per 4 karena kuartil. Jadi sama dengan I. I-nya berarti karena kita mau cari kuartil kedua berarti I-nya 2. N-nya, N ini ya jumlah frekuensi. 10 dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya, ini 5. Jadi letak kuartil kedua ada di data kelima. Data kelima sekarang kita cari ada di kelas interval keberapa. Frekuensi ke-1 2, berarti ini data ke-1, ke-2. Ini 2, berarti data ketiga, keempat ya, ada keempat. Berarti data kelimanya ada di sini. Ada di kelas interval ketiga. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa kuartil kedua ada di kelas interval ketiga. Sekarang kita tentukan B-nya berapa, P-nya berapa ya. Karena rumusnya kalau kita tulis ini ya, kuartil ke I sama dengan B plus P IN, karena kuartil dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil, ini rumusnya. Oke, B batas bawah kelas interval. B batas bawah berarti karena kelas interval
kelas interval ketiga ini ujung bawahnya 9, ini berarti batas bawahnya kan 9 dikurangi setengah. Jadi batas bawahnya adalah 8,5. P panjang kelasnya. Masing-masing ini pastikan panjang kelasnya sama ya. 3 sampai 5, berarti 3, 4, 5. Berarti 3 panjang kelasnya. 6, 7, 8. Ya. 3, 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3. 3, 6, 7, 8. 3 ya. Ya, panjang kelasnya jadinya 3. Kemudian F kecil. F kecil adalah frekuensi pada kelas interval ya. Nah, kelas interval yang ada kuartil yang akan kita cari. Jadi di kelas interval ini tadi letaknya. Berarti ini ya, F kecilnya adalah ini. Kelas interval. Kemudian I karena kita mau cari kuartil kedua berarti I-nya 2. N ini tadi jumlah frekuensinya atau jumlah datanya 10. F besar adalah jumlah frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas yang akan kita cari itu tadi ya. Letak kuartil kedua kan ada di kelas ketiga. Berarti F besarnya adalah frekuensi kumulatif dari kelas ke-1 dan kelas kedua. Jadi F besarnya adalah 2 ditambah 2. Jadi ketemulah 4. Oke, sudah ketemu semua. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. B-nya ini tadi 8,5 ya. P-nya 3, tulis di sini 3, I-nya 2, N-nya 10 dibagi 4 karena kuartil, kemudian dikurangi F besarnya 4, F kecilnya 3, tinggal dihitung pakai kalkulator, ini ya ketemulah nilai kuartil kedua, ini kuartil keduanya. Contoh lagi, dari data itu tadi kita akan menentukan desil ke-7. Desil ke-7 berarti I-nya adalah 7. Jadi letak desil ke-7-nya adalah 7 ya kan IN letak desil ke I kan IN per 10 karena desil ya. Jadi karena ini desil ke-7, I-nya 7 kali 10 dibagi 10 sama dengan 7. Jadi desil ke-7 ada di data ke-7. Nah, data ke-7 ini sekarang kita cari ada di kelas interval keberapa? 2 tambah 2, 4. Dan ini sampai data ke-4. Ini data ke-7-nya di sini ya. Jadi data ke-7-nya di kelas interval ketiga. Sama seperti tadi kuartil kedua. Maka B, F kecil, N, P, F besarnya sama ya. Karena ini kelas intervalnya sama. Sekarang kita masukkan ke rumusnya ini tadi. Tulis di sini rumusnya ya, biar tidak lupa. Desil ke I adalah B plus P. Karena desil berarti ini bagi 10 F besar per F kecil. Nah, tinggal masukkan B-nya 8,5, P-nya 3, I-nya 7. Ya, karena mau cari desil ke-7, jadi I-nya 7 kali 10, karena desil, jadi ini dibagi 10, dikurangi F besar, 4, dibagi F kecil, ketemulah nilai desil ke-7. Baik teman-teman, itu untuk contohnya. Nah, sekarang teman-teman coba latihan untuk menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil. Ini ya, kita lihat contohnya atau soalnya. Nah, dari data ini coba teman-teman tentukan nilai kuartil ketiga, desil keempat, dan persentil ke-7. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kesulitan atau ada yang belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.